Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Izinkan kami dari kelompok 2 untuk memaparkan materi mengenai kajian filosofis, administrasi, organisasi, dan pengelolaan pendidikan. Dengan anggota Anggriani Fitriani, Gefira Didia Azizah, dan saya sendiri Istiara Hoiriyah. Boleh di next slide. Baik, untuk pematerian yang pertama mengenai pengertian landasan filosofis pendidikan akan disampaikan oleh Saudari Gefira. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih. Untuk materi pertama yaitu terkait pengertian dari landasan filosofis pendidikan. Nah, untuk landasan sendiri menurut KBBI itu diartikan sebagai alas, dasar, atau tumpuan. Sedangkan secara istilah, landasan itu merupakan suatu sebuah pondasi gitu. Jadi, landasan itu merupakan suatu alas atau dasar pijakan dari suatu hal atau suatu titik tumpu dari atau tolak ukur gitu dari suatu hal atau suatu pondasi tersebut, di mana alas itu dijadikan untuk tempat berpijak suatu hal tersebut. Nah, sedangkan filosofis itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas philein atau philos yang artinya cinta, dan sophos atau sophia yang artinya kebijaksanaan, hikmah, ilmu, atau kebenaran. Nah, jadi landasan filosofis pendidikan itu merupakan asumsi filosofis yang dijadikan titik tolak dalam rangka studi dan praktek pendidikan yang sifatnya itu filsafah atau secara pendekatan yang lebih komprehensif, spekulatif, dan normatif. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Gefira yang telah memaparkan materi. Untuk materi mengenai jenis landasan filosofis pendidikan dan pengelolaan pendidikan akan disampaikan oleh Saudari Anggriani. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas mengenai jenis landasan filosofis pendidikan. Berdasarkan sumber jenis landasan pendidikan dapat diidentifikasi dan dikelompokkan menjadi satu. Yang pertama, ada landasan religi pendidikan, adalah seperangkat asumsi yang bersumber dari kaidah-kaidah agama atau religi yang dijadikan landasan teori maupun praktek pendidikan. Yang kedua, ada landasan hukum atau yuridis. Pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari peraturan perundangan yang berlaku yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Yang ketiga, ada landasan deskriptif. Pendidikan adalah asumsi-asumsi tentang kehidupan manusia sebagai sasaran pendidikan apa adanya yang dijadikan titik tolak dalam rangka pendidikan. Dan yang terakhir ada landasan preskriptif pendidikan, antara lain meliputi landasan filosofis pendidikan, landasan religius pendidikan, dan landasan yuridis pendidikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi mengenai pengelolaan pendidikan akan kembali disampaikan oleh Saudari Anggriani. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pengelolaan pendidikan. Yang pertama ada pengertian pengelolaan pendidikan, yaitu serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memotivasi, mengendalikan, dan mengembangkan segala upaya di dalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya manusia. Selanjutnya, konsep dasar pengelolaan pendidikan. Yang pertama, bertambahnya jumlah penduduk yang sangat cepat dan sekaligus bertambahnya keinginan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang secara kumulatif menuntut tersedianya sarana pendidikan yang memadai. Yang kedua, ada berkembangnya ilmu pengetahuan yang modern,
menghendaki dasar-dasar pendidikan yang kokoh dan penguasaan kemampuan terus-menerus, dan dengan demikian menuntut pendidikan yang lebih sama sesuai dengan konsep pendidikan seumur hidup atau lifelong education. Yang ketiga, berkembangnya teknologi yang mempermudah manusia dalam menguasai dan memanfaatkan alam dan lingkungannya, tetapi seringkali ditangani sebagai suatu ancaman terhadap kelestarian manusiawi. Selanjutnya, ada unsur yang harus dipenuhi dalam pengelolaan pendidikan. Yang pertama, dalam pengelolaan pendidikan terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi, yaitu 1. Organisasi pendidikan. Pengorganisasian merupakan aktivitas menyusun dan membentuk hubungan-hubungan kerja antara orang-orang sehingga terwujud suatu kesatuan usaha dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkannya. Yang kedua, ada manajemen sekolah kontemporer. Arcaro 2005 menjelaskan ada 5 pilar yang perlu dipahami sebelum mengembangkan sekolah bermutu total, yaitu fokus pada customer, keterlibatan total, pengukuran, komitmen, dan perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya ada kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan pendidikan adalah kemampuan untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang keempat, ada sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen merupakan kumpulan dari sistem-sistem informasi. Sistem informasi manajemen tergantung dari besar kecilnya organisasi, dapat terdiri dari sistem-sistem informasi sebagai berikut. Yang pertama, sistem informasi akuntansi, sistem informasi pemasaran, sistem informasi manajemen, persediaan, sistem informasi personalia, sistem informasi distribusi, sistem informasi pembelian, sistem informasi kekayaan, sistem informasi analisis kredit, sistem informasi penelitian dan pengembangan, dan yang terakhir ada sistem informasi teknik. Selanjutnya yang kelima ada manajemen pelaksanaan kurikulum. Prinsip dasar pengelolaan kurikulum adalah berusaha agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik, dengan tolak ukur pencapaian tujuan oleh siswa dan mendorong guru untuk menyusun dan terus-menerus menyempurnakan strategi pembelajarannya. Yang keenam, ada manajemen peserta didik. Pengelolaan kesiswaan bertujuan untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur, serta mencapai tujuan pendidikan sekolah. Yang ketujuh, ada manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Pengelolaan sarana dan prasarana dapat diartikan kegiatan menata, mulai dari merencanakan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan dan penyaluran, pendayagunaan, pemeliharaan, penginventarisan dan penghapusan, serta penataan lahan, bangunan, perlengkapan, dan perabot sekolah secara tepat guna dan saran. Yang kedelapan ada manajemen tenaga kependidikan. Pengelolaan sumber daya manusia atau personel adalah segenap proses penataan yang bersangkut paut dengan masalah memperoleh dan menggunakan tenaga kerja secara efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang kesembilan ada manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat atau kerjasama lembaga. Di lingkungan organisasi pendidikan, yaitu merupakan rangkaian kegiatan organisasi untuk mencapai hubungan yang harmonis dengan masyarakat atau pihak-pihak tertentu di luar organisasi tersebut agar mendapatkan dukungan terhadap efisiensi dan keefektifan pelaksanaan kerja. Yang terakhir, yang ke-10, yaitu pengawasan pendidikan. Pengawasan adalah tindakan-tindakan yang berkaitan untuk memperbaiki kegiatan. Menurut Franklin G. Moore, ada 3 bentuk pengawasan, yaitu 1. Pengawasan atasan langsung, yang kedua ada pengawasan fungsional, dan yang ketiga ada pengawasan melekat atau waskat. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang
pengelolaan pendidikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Anggriani yang telah memaparkan materinya. Yang selanjutnya materi mengenai administrasi pendidikan akan disampaikan oleh saya sendiri. Administrasi pendidikan dapat diartikan sebagai keseluruhan proses bekerja sama dengan memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia dan dibutuhkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Administrasi pendidikan pada dasarnya merupakan administrasi dalam mengelola, mengatur, dan mengalokasikan sumber daya yang terdapat dalam dunia pendidikan. Next slide. Ruang lingkup administrasi pendidikan meliputi bidang sumber daya manusia, kurikulum, proses belajar mengajar, sarana prasarana, dan juga dana yang tentunya diperlukan dalam upaya untuk mencapai tujuan pendidikan, baik itu bagi perorangan maupun kelembagaan. Dalam kegiatan administrasi pendidikan, sangat diperlukan pengintegrasian dari berbagai sumber daya dan modal yang dibutuhkan bagi pencapaian tujuan pendidikan, seperti sumber daya manusia yang sangat menentukan bagi mutu proses pembelajarannya, dan sumber daya keuangan yang merupakan dana yang diperlukan untuk melaksanakan dan memperbaiki proses pendidikan. Next slide. Yang selanjutnya, fungsi administrasi pendidikan. Yang pertama ada fungsi perencanaan atau planning. Dalam perencanaan meliputi beberapa tahapan, yaitu perumusan tujuan, perumusan kebijaksanaan, perumusan prosedur, perencanaan skala kemajuan, dan perencanaan bersifat totalitas dengan melibatkan seluruh komponen internal organisasi dan lingkungan eksternalnya. Yang kedua ada fungsi pengorganisasian atau organizing. Nah, pengorganisasian berhubungan dengan proses memilih orang-orang serta penyediaan fasilitas penunjangnya, baik itu yang berupa sarana maupun prasarana, serta mengatur mekanisme kerjanya dalam rangka pencapaian tujuan. Yang ketiga ada fungsi penggerakan atau activating. Tentukan selanjutnya fungsi pengarahan atau directing. Pengarahan adalah penjelasan, petunjuk, bimbingan, serta pertimbangan terhadap para personil pendidikan yang terlibat, baik itu yang berada dalam jabatan struktural ataupun fungsional, agar pelaksanaan tugas di bidangnya masing-masing dapat berjalan dengan lancar dan tidak menyimpang dari garis program yang telah ditetapkan. Yang keenam, ada fungsi pengkoordinasian atau coordinating. Pengkoordinasian dalam suatu organisasi, termasuk dalam organisasi pendidikan, dapat dilakukan melalui berbagai cara, diantaranya seperti melaksanakan penjelasan singkat atau briefing, mengadakan rapat kerja dan koordinasi, memberikan umpan balik terhadap hasil dari suatu kegiatan. Yang ketujuh ada fungsi pelaporan atau reporting. Fungsi pelaporan biasanya lebih banyak ditangani oleh bagian ketatausahaan. Dengan pelaporan dimaksudkan sebagai fungsi yang berkaitan dengan pemberian informasi kepada pemimpin, sehingga yang bersangkutan dapat mengikuti perkembangan dan kemajuan kerja. Pentingnya pelaporan terlihat dalam kaitannya dengan konsep sistem informasi manajemen, yang merupakan hal penting dalam pembuatan keputusan oleh pemimpin. Dalam hal ini, pemimpin dapat menyelenggarakan rapat bulanan yang dihadiri semua staf untuk melaporkan bagaimana organisasi bekerja, lalu hasil yang telah dicapai, pemberian pengumuman, dan seterusnya. Yang terakhir ada fungsi pendanaan atau anggaran atau budgeting, di mana pelaksanaan setiap kegiatan dalam program-program yang telah dibuat dalam suatu organisasi diperlukan pendanaan. Oleh karena itu, pada fungsi ini organisasi sudah harus menetapkan dari mana sumber keuangannya akan dipergunakan untuk kegiatan apa saja, bagaimana pengalokasian dan perhitungannya. Penghitungan terhadap berbagai biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan roda organisasi ini dilakukan agar segala pengeluaran tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh para pengelola organisasi. Yang selanjutnya mengenai organisasi pendidikan akan disampaikan kembali oleh Saudari Kevira. Kepadanya disilakan.
Baik, terima kasih kepada moderator yang telah menyerahkan pada saya. Untuk materi selanjutnya yaitu terkait organisasi pendidikan. Nah, jika dikaitkan dengan pendidikan sendiri, apa sih gitu organisasi itu? Organisasi itu merupakan suatu wadah gitu atau tempat untuk melakukan suatu kreativitas, di mana pada era sekarang mahasiswa atau peserta didik itu ditekankan gitu untuk memiliki kreativitas tertentu untuk selalu berinovasi baru, menciptakan suatu produk atau apapun itu. Nah, hal ini mampu diwadahi oleh sebuah organisasi. Nah, pengorganisasian pendidikan ini merupakan sebuah proses pembentukan tempat atau sistem dalam rangka melakukan kegiatan kependidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Jadi, melalui organisasi pendidikan ini merupakan salah satu fasilitator untuk mewadahi mahasiswa atau peserta didik untuk menciptakan suatu kreativitas atau inovasi yang baru. Next slide. Nah, unsur yang membentuk sebuah organisasi itu yang pertama adanya tujuan bersama, yaitu di mana ketika suatu kumpulan orang memiliki tujuan yang sama, misal ingin menciptakan suatu produk atau apapun itu, ketika kita sudah mempunyai tujuan bersama gitu, otomatis kita akan membentuk sebuah tatanan atau organisasi gitu. Yang kedua, adanya kerjasama 2 orang atau lebih. Nah, tentunya sebuah organisasi itu tidak hanya dibentuk oleh 1 orang ataupun 2 orang, tapi ini yang namanya organisasi itu kan harus dibentuk oleh beberapa orang atau banyak orang yang di dalamnya juga terdapat dari anggota-anggota tertentu. Nah, yang kedua adanya pembagian tugas. Nah, di dalam sebuah organisasi itu tidak hanya dikerjakan oleh 1 orang saja gitu. Tetapi kan yang namanya organisasi tentunya harus saling bekerja sama satu sama lain, berkesinambungan satu sama lain. Makanya di dalam sebuah organisasi itu ada pembagian tugas-tugas tertentu. Nah, yang keempat adanya kehendak untuk bekerja sama. Seperti yang tadi dijelaskan gitu, yang namanya organisasi itu harus berkesinambungan satu sama lain. Mungkin sekian, saya kembalikan kepada moderator. Oh, masih ada. Tujuan dan manfaat organisasi pendidikan. Yang pertama itu terciptanya efektivitas dan efisiensi organisasi dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, dapat menjadi wadah pengembangan potensi dan spesialisasi yang dimiliki. Nah, seperti yang sudah tadi dijelaskan ya, yang namanya organisasi itu merupakan suatu wadah atau fasilitator seorang peserta didik dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, yang ketiga yaitu menjadi tempat pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, di mana ketika seorang peserta didik itu sudah mendapatkan sebuah ilmu dan bingung gitu bagaimana sih gitu ini cara mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan. Nah, melalui organisasi ini tentunya kita dapat menjadikan sebagai sarana gitu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah kita dapatkan. Yang keempat yaitu mengatasi keterbatasan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki mencapai tujuan pendidikan. Saling berkesinambungan ya, saling berhubungan satu sama lain. Tentunya organisasi yang pada intinya gitu, organisasi itu menjadi salah satu fasilitator gitu seorang peserta didik dalam mengembangkan suatu kreativitas dan inovasi yang baru. Mungkin sekian ya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Gevira yang telah memaparkan materi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya terdapat banyak kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.